Halo, horas mari saluhut nak kawan nami dokadongan lain holongan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Rabu 7 Mei 2025 diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dia tabatak didok ale biar do rohaku sotung biago maun pikiranmu na manadikon bulus ni roha maradopon Kristus. Suman tun na pinauto-auto ni uloki si Hawa marhiti-hiti akal nam. Ido saat na demikianlah firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu kali di sebuah toko dipromosikanlah barang branded dengan nama branded. Kemudian kita tergiur dengan luar biasa membeli itu. Ternyata setelah diselidiki dengan panjang lebar segala macam, ternyata itu bukan barang branded, bukan barang asli, tapi sudah KW plus. Harga sama tapi tidak mendapatkan apa-apa. Salah satu yang membuat itu adalah keterbelakangan akan informasi, situasi yang tidak kritis dengan apapun kemajuan yang terjadi. Sehingga kita mudah untuk diperdaya hanya karena kecantikan, hanya karena kebaikan, hanya karena situasi yang tampak lebih indah, tanpa harus mau untuk lebih kritis, tanpa harus mau untuk melihat bahwa dengan dotaheon, manang naholan na pasumat-sumat terdutong bison, itu yang kemudian ditegaskan dalam renungan pada hari ini. Bagaimana kekhawatiran Paulus kepada jemaat Korintus. Dia melihat Korintus sebagai daerah pelabuhan mempunyai banyak informasi. Bukan saja informasi yang benar, tapi bisa juga informasi yang sesat. Karena kemajuan berbagai hal di situ. Maka Paulus takut pengertian mereka akan Kristus itu yang telah mati dan bangkit itu disesatkan dengan berbagai ajaran lain-lainnya. Itu mengapa Paulus membandingkan, melihat, mengatakan hati-hati agar jangan seperti si Hawa. Kita tahu bahwa cerita si Hawa yang karena dihasut oleh ular itu tentang hal baik, tentang berhidup seperti Allah. Tapi ketika dia sudah memakannya, ular pun tertawa dan dia pun menangis bersama si Adam dan bersembunyi. Marsai marah manasida. Penyesalan selalu terlambat atas apa yang selalu kita buat. Karena apa? Kita tidak pernah mau kritis, kita tidak pernah mau melihat lebih dalam apa yang kita tidak tahu. Dan kita selalu merasa paling tahu tanpa kita mau terus belajar. Itu juga yang menjadi perenungan pada kita pada hari ini. Amanginah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemajuan kehidupan ini, teknologi yang semakin berkembang, kita diajak untuk benar-benar melihat jauh lebih dalam, mau belajar, jangan merasa paling tahu padahal tidak tahu. Terlebih atas apa yang terjadi pada saat ini, banyak media sosial yang mau menyesatkan kita tentang iman kita kepada Kristus. Silih berganti, netizen saling menghukum kiri dan kanan, saling menghina satu sama lain, memperbandingkan antara agama ini dan agama itu, sehingga kita tidak bisa jernih melihat apapun. Terlebih kalau kita mengalami berbagai pergumulan. Maka renungan hari ini mengajak kita jauh lebih dalam, jauh dari dalam lubuk hati. Mari terus belajar, mari terus melihat bahwa banyak karya Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan kita diajarkan untuk terus kritis, tidak ceroboh, melihat lebih dalam. Kemajuan informasi harus kita terima sebagai bagian dari peradaban zaman, tapi kita tidak boleh tertinggal untuk mau terus belajar. Terus belajar. Long life education. Belajar selama kita masih hidup. Selamat untuk melihat lebih dalam, selamat untuk semakin kritis, selamat untuk terus mau mengerti jauh lebih dalam dan betul-betul belajar untuk melihat agar kita tidak mudah diperdaya oleh kemajuan zaman dan orang-orang sesat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami
sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami menghidupi firman-Mu Tuhan terlebih. Betul-betul kami mau terus bersekutu dengan-Mu, belajar lebih dalam, memperkuat iman kami agar kami tidak mau disesatkan oleh pengaruh dunia ini, pengaruh roh-roh jahat yang menjauhkan kami dari persekutuan dengan-Mu. Berkati, kuatkan, lindungi kami Tuhan, agar kami tidak mudah diperdaya oleh apapun, karena bersama dengan-Mu kami dapat memenangkan semua pertandingan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Tuhan yang maha baik, kami bawakan dalam doa seluruh jemaat dan seluruh para hadirin dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan. Dalam setiap suka ataupun duka, dan dalam setiap doa harapan yang mereka sampaikan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai para jemaat-Mu dan para hadirin. Kami mau serahkan satu hari dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa terpuji untuk selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta.